Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar dan baik. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita kembali menyoroti soal publisitas lembaga survei terhadap calon-calon diduga atau dicalonkan oleh mereka sendiri sebagai calon presiden RI 2024 yang mendatang, walaupun mereka ini secara resmi belum diumumkan atau didukung oleh partai-partai politik, karena memang di dalam Undang-Undang Dasar 45 keharusan mengusulkan atau mengajukan calon presiden adalah partai politik. Di Indonesia kita tidak mengenal calon perorangan untuk calon presiden dan wakil presiden. Satu-satunya alat atau instrumen untuk bisa seseorang itu dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden adalah jika yang bersangkutan diusung oleh partai politik. Dan pemilu kita masih kurang lebih 2 tahun lagi akan datang, masih lama ya, tetapi seperti yang kita sudah kemukakan di dalam video yang lalu tentang potret tipu-tipu dalam tanda petik lembaga survei tentang Capres Indonesia, kurang lebih masih ada irisannya apa yang kita bicarakan kali ini, walaupun kali ini lebih fokus pada beberapa lembaga survei yang telah mempublish ya, di kurang lebih 1 minggu terakhir ini ada kurang lebih 3 lembaga survei atau 4 lembaga survei yang mempublish hasil surveinya tentang Capres setelah digelarnya Formula E peristiwa Formula E di Ancol tanggal 4 Juni yang lalu. Nah, kemudian ada serangan dapat diduga serangan negatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Anies Baswedan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai capres yang akan datang, menyerang Anies dengan diduga menjatuhkan citranya. Mereka gerakan yang kita juga seperti itu, mereka menggerakkan demonstran bayaran dari FPI dan dari HTI misalnya, kemudian bahkan ada ex-terorisme. Tujuannya semua pengamat politik dan kita juga tahu bahwa tujuannya kelompok-kelompok yang tidak menyukai Anies atau tidak menghendaki, diduga Anies adalah seorang kompetitor capres yang kalau ikut serta itu sangat kuat dan sulit dikalahkan, maka kemudian mereka melakukan manuver-manuver untuk merusak nama baiknya di mata publik. Yang kemudian setelah itu baru mereka merilis survei yang semuanya kelompok-kelompok surveyor ini adalah semuanya pendukung Ganjar, salah satu calon presiden yang akan datang, yang semuanya mengunggulkan Ganjar Pranowo ya. Yang lucunya hari ini tadi ini ada lembaga survei Carta Politika ya, kita tahulah kalau Carta Politika mah sejak dari dahulu kala pendukung Jokowi, fanatik Jokowi, yang kemudian mereka juga setelah Jokowi tidak lagi, mereka juga kemudian seluruh termasuk organ pendukung Jokowi itu diupayakan digiring, termasuk lembaga surveinya digiring untuk mendukung Ganjar gitu ya. Nah, hari ini luar biasa ini Carta Politika, dan tapi banyak yang aneh. Hari ini hasil survei Carta Politika itu Ganjar memperoleh sampai 36%, tidak salah. Ya, 36,5%, yang disusul
disusul oleh Menteri Pertahanan Prabowo sebesar 26,7% dan Anies Baswedan 24,9%. Jadi relatif hampir seluruh ininya itu habis terbagi kepada 3 orang ini, yaitu Ganjar, Prabowo dan Anies, yang sudah dan hanya tersisa kurang lebih tidak tahu itu 11%. Masuk akal nggak kira-kira tuh? Ada Puan ya, ada Ketua Golkar ya, Erlangga, ada Caimin Ketua PKB, ada PKS. Masuk akal nggak? Mereka ini tidak punya biar 1 atau 0, sekian persen juga nggak ada, gitu, atau 1% pun nggak ada. Kira-kira masuk di akal nggak? Jadi kalau siapa nama Carta Politika ini dengan dengan direkturnya itu apa Carta Politika siapa namanya itu mah dari dulu, bahkan dia boleh dikata mereka ini boleh dikata sebagai promotor gitu. Jadi kan surveinya model yang dilakukan oleh mereka nya jelas itu pasti Ganjar di mana-mana, dan saya curiga sampel yang diambil itu adalah orang-orang yang dari Projo misalnya. Projo kan relawan-relawan Jokowi yang kan ada puluhan ribu orang yang menjadi relawan Jokowi, yang diambil 1.000 atau 2.000 orang aja pasti ke sana lah, merambah ke Ganjar. Apalagi kemarin mereka di Borobudur itu kumpul ribuan orang, diperkirakan katanya dari berita-berita yang kita dapat itu sekitar 3.000-an orang yang rencana itu akan mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, cuma karena presidennya Pak Jokowi suruh jangan tergesa-gesa ya, dengan istilah Jawanya itu, kata Jawanya ojo kesusu itu. Nah, kemudian menjadi viral kan. Jadi kalau Carta Politika, kemudian yang sebelumnya juga Hodori otomatis ke Ganjar itu, karena dia walaupun dia bilang dukung ke ini, tapi mereka ini dari dulu itu surveyornya kelompok itu. Kemudian ada juga ada satu lembaga yang setelah, kalau kita mau ini ya, tanggal 4 itu kan Anies itu tanggal 4 dan tanggal 5 itu hampir seminggu itu kan melambung itu namanya di dunia internasional, bahkan menjadi perbincangan publik di nasional, yang kemudian 3 hari setelah itu dihajar dengan itu dihajar dengan kelompok-kelompok bayaran FPI itu, palsu itu turunkan memberi dukungan, padahal FPI kan kemudian dikawal oleh aparat ini, sehingga ada aparat kepolisian, sehingga ada yang mengatakan bahwa itu bagian dari operasi politik untuk menghancurkan nama baik Anies. Dan ini tidak lain adalah kelompok-kelompok ini juga yang bermain di sini untuk merusak nama baik Anies. Kemudian yang kedua, besoknya lagi ada kelompok ex-teroris yang mengatakan kita ini mantan teroris Indonesia, kemudian ada mantan HTI, ada mantan, kemudian ada menyelundupkan. Ternyata tokoh pemrakarsa yang di Hotel Bidakara itu adalah pendukung fanatik Jokowi dari NU dulu dan sampai sekarang, yang diduga ini diselundupkan untuk merusak nama baik, dibayar. Kemudian orang-orang yang mengaku sebagai teroris juga dibayar, kemudian orang-orang satu itu juga dibayar untuk menampilkan sosok bahwa kami loh berada di belakang-belakang Anies itu adalah kelompok-kelompok teroris, mantan teroris, mantan organisasi terlarang, anggota terlarang gitu. Itu memframing bahwa Anies itu dari kelompok agama Islam, garis radikal gitu. Jadi mereka ini dibayar, yang sudah terbukti dibayar. Kemarin baik itu yang demo di jalan maupun jalan sudah mengaku dan minta maaf, sebagian minta maaf. Nah, artinya apa? Saudara sekalian, dan fenomena yang kita lihat, artinya mereka sebetulnya itu mengetahui bahwa dukungan rakyat itu luar biasa terus hari-hari ini kepada seorang pemimpin, seorang gubernur yang punya prestasi yang diakui dunia internasional, memiliki narasi yang menginternasional, mengglobal, bahkan jauh sebelum menjadi gubernur sudah menjadi pembicara kelas internasional di Amerika, di Eropa, di mana-mana menjadi pembicara yang memberi kontribusi terhadap dunia, ya, kemajuan dunia. Setelah jadi gubernur seperti itu, dengan karya-karya monumental yang ditampilkan, misalnya ada Jakarta Trustadi, dengan menatap kota Jakarta yang begitu ini, kemudian kebijakan-kebijakan yang menyentuh rakyat besar, rakyat miskin, rakyat terbesar di DKI, dan kemudian tidak menciptakan kedamaian di ranah publik di DKI, kemudian
banyaklah program-program yang luar biasa, bahkan mendapatkan penghargaan internasional karena prestasinya, mendapatkan penghargaan nasional di dalam negeri, termasuk juga dari pemerintah pusat, dan membawa transportasi massal DKI yang luar biasa. Banyaklah bagi kita yang cerdas dan sehat akalnya, tidak mungkinlah orang kemudian, rakyat kemudian dan namanya melambung begitu rupa, kemudian memberi dukungan kepada yang lain. Nah mungkin jadi ini tipuan yang luar biasa yang dilakukan oleh Carta Politika menurut saya. Juga melakukan tipuan framing, memaksa seakan-akan ini loh Ganjar itu seperti ini dan dapat rakyat yang mendapat dukungan data, jangan-jangan ini cuma dukungan dari Projo atau relawannya Jokowi. Baru mengatakan bahwa PDIP itu dia mendapat dukungan di atas hampir 30% dari pemilih PDIP dan Puan itu cuma 6%. Ini kan ya lucu banget ya. Lucu banget, bukan lucu aja, tipuan yang memang memalukan yang dilakukan oleh saudara dan ini mestinya karena mereka yang terlalu bebas ya, mereka dibayar oleh diduga dibayar oleh pihak-pihak yang sponsor ini, dan dari awal ya ini pendukung berat Ganjar ya, dan hasilnya itu mempublikasi, dan ini kan sebetulnya tipuan. Dia sebagai pendukung membuat survei, kemudian mempublish, kemudian dia tidak publish kelompok mana yang dia survei, dia tanya dananya dari mana, kelompok mana, segmen mana. Makanya kita bisa juga, karena dia tidak umumkan, kita menduga bahwa jangan-jangan ini yang hasil kemarin itu hasil kumpul-kumpul di Yogyakarta kemarin, di Magelang ya, di Magelang kemarin, Borobudur itu yang mereka ini yang ditanya, kemudian memberi dukungan, maka hasilnya Ganjar 36%, Prabowo 20 sekian persen, Prabowo 26 atau 27%, kemudian Anies 26, Anies 24 atau 9%. Yang lainnya nggak ada, cuma 11% yang tidak tahu. Bayangkan ada Caimin, ada Ketua Umum Golkar, ada ada Menteri BUMN, ada juga sampai Sandiaga Uno, ada juga PKS. Jadi terus suara mereka kemana? Masa sih tidak ada yang mereka yang pilih mereka? Yang benar aja Yunarto, kamu menggunakan ini ya, walaupun Anda pendukung Ganjar tapi jujur dikit lah. Ini kan Anda sama seakan-akan memaksa harus partai-partai harus dukung Ganjar. Terus selanjutnya memframing terus seakan-akan bahwa nanti Ganjar dapat sekian persen. Padahal Ganjar prestasinya apa? Ganjar dapat diduga seperti yang dinyanyikan oleh saudara Nazarudin di sidang-sidang tentang EKTP, diduga dia mendapat suap miliaran rupiah dari kasus EKTP. Cuma dia tidak disentuh karena dia kader partai berkuasa, dapat diduga. Kalau Nazarudin itu berbohong, kenapa Ganjar tidak tuntut Nazarudin? Satu. Yang kedua, kasus tentang Wadas itu yang menista, bahkan mengeksploitasi warga, bahkan menindas rakyatnya sendiri di kampungnya sendiri, yang sangat viral. Kok bisa-bisanya Ganjar semakin dengan kasus-kasus seperti itu makin didukung rakyat? Kan bertentangan tuh dengan itu ya. Sementara ada gubernur yang lain atau pemimpin yang lain yang sangat santun, prestasi luar biasa, dia akui dunia internasional, dia akui nasional, tapi surveinya turun terus seakan-akan tidak mendukung. Masuk akal nggak kalau rakyat dari perbincangan publik nasional itu terbesar adalah tokoh misalnya sekarang gubernur DKI itu, dan mereka mengikuti perbincangan karena kecerdasan dan lain sebagainya dan prestasi-prestasinya, tapi mereka nggak mau pilih kalau andaikan dia calon presiden. Masuk akal nggak? Mereka menyebar kebohongan, tipuan di mana-mana. Saya menduga tipuan di mana-mana hanya untuk kepentingan menjebak, mengakali pikiran rakyat kita, hanya untuk kekuasaan. Dan makanya survei hari ini yang alasannya bahwa begitu ada pertemuan Projo dengan Ganjar dan Jokowi beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu di Jawa Tengah itu, Ganjar tiba-tiba elektoralnya
melejit ke atas. Padahal pertemuan itu kan pertemuan apa? Pertemuan cuma relawan. Tidak ada kepentingan bangsa dan negara di situ. Kok bisa? Dukungan itu diberikan oleh rakyat, relevansinya nggak ada. Beda kalau peristiwa balap di yang berskala internasional baru-baru ini dilakukan oleh tanggal 4 Juni itu dan itu diikuti oleh ratusan media, ratusan negara di dunia, ditonton oleh ratusan negara di dunia dan dihadiri puluhan ribu orang, ditonton puluhan ribu orang di dalam negeri. Dan itu dianggap sebuah prestasi seorang pemimpin. Satu, yang kedua prestasi besar lagi ketika misalnya pembangunan JIS yang belum pernah sepanjang sejarah Indonesia ini dilakukan oleh anak bangsa atau pemimpin bangsa seperti dilakukan oleh Anies Baswedan DKI. Ya. Nah, dan itu dikagumi oleh dunia internasional maupun nasional kita. Di memperbaiki transportasi negara di kota Jakarta yang dulunya macet, yang tadinya itu cuma sekian ratus ribu orang ikut naik busway atau kendaraan umum, kemudian beralih jutaan orang yang kemudian mendapat penghargaan dunia internasional dan dalam negeri, menata kota menjadi begitu indah. Kok tidak didukung oleh rakyat? Masuk akal enggak? Sementara yang satunya menyakiti rakyatnya, tidak ada prestasinya, diduga terlibat dalam korupsi EKTP, diduga juga terlibat dalam skandal 500 miliar di bank di Jawa Tengah itu, bank di Jawa Tengah. Yang beberapa orang saya baca di ini itu sudah berita sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kok bisa? Jadi tidak ada relevansinya. Tapi yang heran, alasan hanya pertemuannya tidak ada urusannya dengan negara kita. Semua kongko-kongko soal relawan yang dihadir kurang lebih orang, kok dianggap melejitkan dukungan rakyat terhadap Ganjar. Menurut saya cara-cara membangun narasi seperti ini ada tipuan yang luar biasa. Yang karena pertemuan itu tidak relevan dikaitkan ke sana karena itu cuma relawan. Terkecuali relawan-relawan itu ketika dalam pertemuan itu kamu jadikan sebagai sampel seluruhnya kemudian menyatakan mereka dukung ini. Tetapi kalau dalam konteks orang banyak, orang yang waras tidak mungkin. Nah, kemudian ya hampir terbagi habis ini 26,7% Prabowo Subianto, 36,5% Ganjar, kemudian 24,9% Anies Baswedan, 11,9% itu pemimpin-pemimpin lain. Kan udah masuk akal ya, udah benar. Apalagi sekali lagi dia adalah seorang pendukung fanatik Jokowi yang sebelum sekarang ini juga sudah menjadi tim suksesnya Ganjar. Jadi ini racun, ya. Jangan kalian percaya apa yang dilakukan oleh saudara Carta Politika dengan direkturnya ini, saudara siapa namanya ini? Kenapa saya lupa ini apa namanya? Dari dulu saya perhatikan ini banyak bohongnya ini orang, ya. Banyak bohongnya dengan hanya 1.200 responden kemudian menyimpulkan seperti itu, ya. Bahwa Ganjar sudah 36,%, luar biasa. Terus Puan berapa persen? Nggak dikutip di sini. Jadi kalau kita baca survei-survei yang lain sebaliknya, dan kita juga tanya ke orang-orang tentang misalnya di seputar sini ya, seputar Jakarta dan seputar, nggak ada itu. Ganjar punya nama itu paling 1-2 aja, nggak ada. Nah, saya minta maaf ya, bukan berarti soal mendukung Anies atau tidak ini, tapi saya sendiri nggak kenal dan memang belum pernah ketemu Anies, ya. Cuma kita sebagai orang yang waras pikiran, kita mengagumi orang-orang yang cerdas, orang-orang punya karya besar, yang kebijakan-kebijakannya menyentuh rakyat kecil. Ganjar apa? Apa prestasinya Ganjar? Prestasinya karena dia hadiri itu pertemuan projo, kemudian langsung menggelegar tiba-tiba dikatakan dari hasil pertemuan itu, kemudian Ganjar melejit itu elektabilitasnya, elektoralnya. Apa? Boleh, tetap terkecuali kalau kau jadikan itu sampel, semuanya sampel dari orang-orang projo itu yang tim kau sendiri untuk mendukung Pak Ganjar. Kita tidak persoalkan Anda dukung Ganjar, tetap jangan kau sebarkan kebohongan lah. Kita menghitung-hitung aja, kok masa ketua Golkar nggak ada yang pilih,
Masa Puan nggak ada yang pilih 1% atau 2% itu enggak? Masa nggak ada Caimin ketua PKB juga nggak ada yang pilih? Masa nggak ada PKB? Nggak mungkin lah. Masa PKS nggak ada yang pilih? Semuanya diborong cuma 3 orang itu. Masa nggak ada Sandi? Masa nggak ada yang lain-lain? AHY apa? Tipuan luar biasa yang kau tampilkan, ini racun. Kau meracuni ini apa namanya? Publik ini. Ini kalau di negeri-negeri yang waras Anda ini ditangkap karena telah menyebarkan kebohongan dengan mencoba untuk sekarang kita tanya Anda, hasil 36% itu siapa yang Anda tanya? Lapisan masyarakat mana? Tidak mungkin juga semuanya Jawa Tengah juga seperti itu. Ya. Jangan-jangan kau cuma itu ambil santannya itu dari projo yang pertemuan kemarin itu. Kita sudah tahu bahwa Ganjar itu kalah di Jawa Barat dari calon-calon, tidak usah kita sebutkan calon pilpres yang lain. Kita juga tahu DKI itu kalah telak. Dia itu cuma menang NTT, Bali, Papua, Jawa Tengah aja. Jawa Timur sudah mulai kalah. Enggak. Hampir seluruh Sumatera kalah, Pak. Saudara Ganjar dari survei yang kita dapatkan ya. Bagaimana mungkin? Ya, artinya itu banyak variannya, banyak calon-calon yang lain juga itu. Ganjar tidak muncul di negeri-negeri itu. Karena memang tidak ada prestasinya. Tidak ada prestasinya. Jadi cara membohongi publik dengan menggunakan lembaga survei seperti yang dilakukan Carta Politika, seperti yang dilakukan oleh beberapa dengan teman-temannya ya, yang seiring kemarin juga ada siapa itu Hanta Yuda yang itu tracking juga sama. Kayaknya satu grup dari Surat Pilpres Jokowi dari pertama, kemudian MMRC, kemudian Hodori punya itu kemudian LSI dan lain sebagainya, kelompok. Makanya di video yang saya katakan ini adalah pertarungan, ada kapital yang besar sekali untuk mengarahkan, untuk menjadikan seseorang yang mudah diatur, pemimpin yang bukan pemimpin yang pintar, bukan pemimpin yang kuat, yang bisa membereskan persoalan, pemimpin yang mudah ditaklukkan, mudah diatur oleh oligarki ekonomi dan politik, sehingga negeri ini tidak maju-maju. Dan mereka ini, para surveyor, bagian dari mereka, maka mereka yang telah merusak, memberi kontribusi terhadap rusaknya, memberi daya ke rusak terhadap negeri ini. Mereka ini. Karena mengarahkan seorang pemimpin yang mudah diatur, yang tidak punya prestasi, yang kelak membohongi rakyat, memuja-muja bahwa orang ini punya prestasi, bahwa ini orang ini belepotan dengan berbagai hal, padahal orang ini telah bekerja, diduga punya hubungan yang kuat dengan kelompok-kelompok oligarki. Dan kita lihat itu ya di medsos, Ganjar bertemu dengan berbagai kelompok yang diduga pemilik kapital dari etnis tertentu, yang diduga akan berada di belakang dia untuk mendanai seluruh kegiatan dia, yang termasuk juga relawan-relawan yang hari-hari ini ada melakukan penggalangan relawan untuk Ganjar kemarin di Kalimantan Barat, kemudian di Jawa Barat, di Bogor, di Bekasi, kemudian di mana-mana, kemudian tambah dengan lembaga-lembaga survei yang mereka bekerja bersama untuk melawan memberi dukungan palsu, rekayasa dukungan palsu terhadap dan menyediakan dan itu ini kan ke publik gitulah, bahwa dia ini didukung oleh rakyat, padahal tanpa prestasi, tanpa apa-apa, bahkan bermasalah. Saya justru lebih simpati kepada apa yang dilakukan oleh teman-teman dari PDIP, walaupun bagian dari strategi mereka ya. Pasti terhadap Ibu Puan yang jelas rekam jejaknya betul itu, dari sisi rekam jejak kepemimpinannya lebih jelas jauh daripada yang lain gitu. Tapi ini cara mereka untuk mendikte, dan dikte mereka itu berhasil di masa pertama Pak Jokowi, mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi tidak dicalonkan nanti PDIP-nya habis. Nah mereka ternyata begitu Pak Jokowi walaupun sebagai pemenang dicalonkan, PDIP ikutnya tidak banyak. Dan PDIP pasti sudah berpikir ini mereka cara lama untuk kemudian digoreng lagi sekarang ini nanti di pilpres yang akan datang. Nah karena itu saya kira bangsa ini juga jangan oleh lembaga-lembaga survei ini, kalian harus bertanggung jawab, jangan menyebar kebohongan terlalu nista gitu ya.
Dan karena kita lihat dari ini saja itu tidak mungkin, tidak masuk akal lah. Masa Erlangga tidak punya dukungan, padahal Golkar itu berapa juta orang, puluhan juta orang pilih. Kemudian PKS juga begitu, kemudian yang Prabowo juga begitu. Kan ya. Jadi yang benar aja, karena kalian tidak tidak membuka segmen mana yang kalian tanya wawancara tentang ini, kalian tidak buka, kemudian dana yang kalian peroleh untuk melakukan survei-survei ini juga kalian tidak buka ke publik, maka kita juga bisa dapat mengatakan bahwa kalian berbohong, penipu untuk meracuni pikiran rakyat, membohongi rakyat, dengan kalian mengatakan ini dilakukan secara ilmiah. Ilmiah dari mana? Ini kan jadi kegiatan ini boleh dikatakan kegiatan yang dilakukan dan di survei yang umumnya. Tadi kita melengkapi saja dari video sebelumnya, apa yang dilakukan oleh Carta Politika ini adalah racun bagi rakyat dan racun bagi mereka yang percaya. Kita jangan percaya apa yang dilakukan karena kita, terkecuali mereka yang dungu yang percaya soal ini, ya. Kawan-kawan sekalian, saya kira bukan kita tidak mengatakan seluruh lembaga survei punya model yang seperti ini, tetapi banyak, dan kita tahu rekam jejak apalagi Carta Politika yang sejak awal Jokowi dan segini Ganjar kan sudah bagian dari itu. Jadi wajar kemudian dia melakukan langkah ini, kita anggap langsung ini dia berbohong, karena dia sudah bagian dari tim di sana, bagian dari simpati dia di sana bersama dengan beberapa lembaga survei sudah, dan diduga dapat dibiayai oleh kelompok-kelompok yang telah melakukan pertemuan dan gambarnya sudah di media sosial terutama Twitter tentang Ganjar, dan diduga mereka adalah kelompok-kelompok kapitalis oligarki yang akan di belakang Ganjar mendanai relawan-relawan Ganjar, mendanai survei-survei yang dilakukan oleh kelompok survei untuk membangun opini positif dan menang terhadap Ganjar, seperti yang kita duga apa yang dilakukan oleh Carta Politika ini. Nah, jadi kemudian alasan yang dibangun juga tidak masuk akal, tidak berurusan dengan rakyat banyak urusannya, misalnya ya soal pertemuan Borobudur itu, di Borobudur itu relawan dengan Ganjar dan Pak Jokowi kok dianggap itu punya hubungannya sangat kuat yang menyebabkan melambungkan elektoral Pak Ganjar. Dari mana? Itu tipu, itu kan tidak ada urusannya dengan rakyat, tidak ada urusannya dengan bangsa ini, kok bisa dihubungkan ke sana. Jadi terkecuali dan dapat diduga bahwa sampel yang dipakai oleh oleh Carta Politika dalam rilis ini atau dalam survei ini adalah kelompok pendukung Pak Jokowi atau tim suksesnya Pak Jokowi kemarin, yang kemudian sekarang juga rata-rata beralih menjadi tim suksesnya Ganjar. Nah kalau itu mungkin masuk akal lah dengan hasil ini. Tapi kalau misalnya di luar ini, misalnya Sumatera diambil berapa, Jakarta diambil berapa, Banten, Jawa Barat dan Jawa Barat, saya kira ini bohong. Karena sesungguhnya di berbagai provinsi, kita baca juga survei yang tidak dipublikasikan dan dapat kita sangat percaya, Ganjar itu cuma menang di Jawa Tengah, di Bali, NTT, Sulawesi Utara, kemudian di Irian, ya, di Irian, dan waktu itu Jawa Timur. Tetapi konon di Jawa Timur sekarang dia mulai kalah. Kan memang tidak punya prestasi. Dia tidak punya prestasi, dia justru hanya menggunakan, dia justru didukung oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya banyak dibenci oleh mereka karena menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Kayak Denny J.A. Kemudian itu siapa namanya itu yang ada kelompok-kelompok itulah, kemudian itu ada Habib yang tolol itu. Kelompok-kelompok itu aja yang justru sangat tidak ramah terhadap publik, sangat tidak ramah terhadap mereka, karena mereka sangat pikiran-pikiran mereka, perilaku mereka itu sangat bertentangan, bahkan tidak disukai oleh publik hari-hari ini. Nah, jadi saudara sekalian, inilah penjelasan kita, tanggapan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Yunarto Wijaya, yang sesungguhnya dia sudah bagian dari Ganjar, tetapi mestinya dia tidak lakukan karena dia sudah dukung ke sana sebagai lembaga survei. Dari sisi etik itu tidak bisa independensi di mana gitu loh. Itu kalau kita mau bicara normalnya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, jangan, sekali lagi saya pesan kepada publik, jangan sampai kita diracuni. Beritahu saudara, beritahu keluarga, beritahu kawan, ini racun yang ditebarkan. Jangan ditangkap, ini racun.
racun yang ditebarkan oleh mereka yang telah berafiliasi terhadap kandidat tertentu tapi melakukan survei dan mengatakan secara survei ini independen, dan alasannya sangat sederhana, itu hanya soal kumpul-kumpul di Jawa ini ini yang tidak ada hubungannya dengan negara rakyat, keperluan rakyat umum dengan negara, tetapi bisa melejitkan dukungan rakyat terhadap seorang calon capres. Ini kan tipu, ya, tipuan. Jadi ini racun, waspada, jangan percaya, dan jangan percaya terhadap orang-orang Yunarto Wijaya, orang seperti Yunarto Wijaya dengan lembaga surveinya telah dari awal sudah berafiliasi ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih.